Hop 2, Bab 18, Siap menjadi single mom. Koko hanya bisa gigit jari. Permintaan maafnya telah ditolak Zelin. Menyatukan Zelin dengan langit mana mungkin mau dilakukannya. Dia pun memberanikan diri datang ke mansion bukan dengan hati yang ikhlas untuk meminta maaf. Dia datang karena ingin merebut kembali hati Nyonya Amel. Perbuatannya tidak bisa dimaafkan oleh keluarga itu. Maka jalan satu-satunya mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang sebenarnya dari hati yang paling dalam tidak ada keinginan meminta maaf. Dia hanya ingin menunjukkan kalau dia telah menyesal dan berubah. Tentunya dengan keinginan mendapatkan Zelin kembali. Ko, kamu sudah dengar apa yang diucapkan Zelin barusan. Jadi, satukan Zelin dan langit kembali. Maka dengan itu, Zelin akan memaafkanmu, ujar Nyonya Amel. Iya, Ma. Aku akan menyatukan Zelin dan langit. Sampaikan itu kepada Zelin. Katakan padanya, aku akan mencari langit. Ujarnya bohong. Dia harus mencari simpatik Nyonya Amel. Aku permisi, Ma. Koko menyalami Nyonya Amel. Kemudian dia segera melajukan mobilnya. Nyonya Amel sudah, tinggal Ziko dan Zira. Baiklah, mungkin sekarang aku perlu berkunjung ke butik Nona Zira. Ah, untuk apa lagi aku memanggilnya Nona? Zira. Itu lebih pantas. Koko melajukan mobilnya menuju butik. Ia pun tahu jam berapa Zira akan berkunjung ke butik. Dan benar, saat dia sampai, Zira telah berada di butik. Keadaan butik ramai dikunjungi kaum hawa. Hanya dirinya yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu dia pun segera menghampiri kasir. Di mana Zira? Tanyanya. Bapak siapa? Tanya kasir. Aku temannya, sahutnya. Pihak kasir segera mengatakan itu kepada rekannya. Lalu rekannya menuju ruangan Zira. Bu, ada tamu yang ingin bertemu dengan ibu. Siapa? Tidak tahu. Zira segera melihat kamera CCTV. Saat melihat wajah Koko, membuatnya menghela nafas panjang. Katakan padanya kalau saya sibuk, tidak bisa diganggu, titahnya. Dia memilih menghindar daripada harus bertatap muka yang ada akan membuat tangannya semakin gatal ingin memukul Koko. Baik, Bu. Satu lagi. Ucapan Zira membuat karyawannya menghentikan langkah dan menoleh kembali ke atasannya. Jika dia memaksa masuk, panggil security. Baik, Bu. Wanita itu pun segera keluar dari ruangan Zira dan kembali menuju kasir. Maaf, Pak. Ibu Zira tidak mau diganggu. Koko tak lantas pergi. Dia terus melangkah menuju satu ruangan yang hanya dikhususkan untuk karyawan butik. Pak, jangan, larang wanita itu. Tetapi Koko tetap melangkah. Security, teriak karyawan, membuat semua pengunjung menoleh ke arah si karyawan dan juga Koko. Lalu datanglah security. Pak, usir dia, titah si karyawan menunjuk Koko. Security langsung menarik Koko, tetapi Koko menghempaskan tangan kedua security. Jangan sentuh aku, serunya marah dan berlalu keluar sendiri. Zira memperhatikan dari kamera CCTV. Dia menggeleng melihat sikap Koko yang sudah sangat berubah. Jam 3 sore. Zira pun segera keluar dari butik. Dia segera menyeberang lalu masuk ke dalam mobil. Saat mesin mobil telah dinyalakan, seseorang berdiri di depan mobilnya. Hampir saja dia menabrak orang yang dengan sengaja berdiri di depan mobilnya. Mau apa lagi dia? Gerutu Zira lalu keluar dari mobil dan menghampiri Koko. Selamat sore. Koko diam beberapa saat. Seharusnya dia menyebutkan nama Zira seperti tadi yang direncanakannya. Selamat sore Nona Zira. Akhirnya Koko tetap memanggil Zira dengan kata Nona. Sebenarnya dia enggan memanggil Zira seperti itu. Jika dia memanggil dengan sebutan nama, pasti citranya di depan Zira akan buruk. Padahal, maksud kedatangannya ke butik tak lain ingin meminta maaf, tetapi bukan minta maaf yang sebenarnya. Hanya ingin dianggap baik. Mau apa lagi kamu? Ketus Zira yang sudah muak melihat wajah Koko. Kedatanganku ke sini ingin meminta maaf, sahutnya lalu segera bersimpuh di depan Zira. Hei, suruh Zira lalu mundur. Aku minta maaf Nona. Maafkan atas perbuatanku kepada Zelin. Aku menyesal, ujarnya dengan penuh dusta. Maafkan aku. Koko mengatupkan kedua tangannya dengan penuh rasa penyesalan yang dibuat-buat. Berdiri, titah Zira. Tetapi Koko tetap bersimpuh. Aku menyesal Nona. Katakan ini kepada Zelin. Aku sudah ke mansion dan meminta maaf kepada Zelin. Aku menyesal. Aku ingin kembali seperti Koko yang dulu. Maafkan aku, ujarnya dengan kepala tertunduk. Saat itu ponsel Zira berdering. Zira pun harus segera mengangkat panggilan itu dan menjauh dari Koko. Ketika Zira pergi, Koko mengeluarkan obat tetes mata, lalu menetesi matanya. Saat Zira telah selesai menerima panggilan, dia kembali bersimpuh. Awas, aku mau lewat.
Ketus Zira yang tidak bisa melajukan mobilnya karena ada Koko di depannya. Mundur pun tidak bisa dilakukannya karena sebuah mobil sedang parkir di belakang mobilnya. Apa Nona sudah memaafkanku? Koko masih bersimpuh. Ya Ko, cepat berdiri, titah Zira. Koko pun segera berdiri, lalu tangannya ingin meraih tangan Zira. Tetapi Zira buru-buru mengangkat tangannya agar tidak disentuh Koko. Terima kasih Nona. Ujarnya dan mengangkat kepalanya menunjukkan kepada Zira kalau dia baru saja menangis. Setelah itu, Koko segera pergi. Dia pun tersenyum puas saat Zira telah memaafkannya. Aku memaafkanmu, tetapi tidak dengan perbuatanmu, gumam Zira lalu menyalakan mesin mobil. Koko pun segera melajukan mobilnya menuju Raharsha Group. Dia sampai di gedung itu saat semua karyawan telah pulang. Jika dia datang di saat karyawan masih bekerja, pasti kehadirannya akan menjadi perbincangan. Maka waktu yang dipilihnya sangat tepat. Andai Ziko mempermalukannya, tidak akan ada yang melihatnya dan itu membuatnya aman. Tuan Ziko, ujar Koko buru-buru menghampiri Ziko yang tengah melangkah menuju area parkir. Saat itu Ziko berjalan beriringan dengan Kevin. Kedua pria itu lantas menoleh ke Koko. Tuan, kehadiranku ke sini ingin meminta maaf, ujarnya dengan kepala tertunduk. Aku menyesal. Ziko dan Zelin hanya diam dan bertukar pandang. Apa Tuan mau memaafkan perbuatanku? Tanyanya lagi. Karena tidak ada jawaban dari Ziko, maka dia bertanya kembali. Aku akan memaafkanmu, tetapi setelah wajahmu babak belur di tanganku, saut Ziko dengan tangan terkepal dan mulai terhayun. Koko pun lari terbirit-birit. Dia tidak ingin wajahnya babak belur kembali. Sialan, gelutuk Koko sembari memukul setir mobil. Dia seperti seorang banci yang ketakutan. 1 bulan kemudian, usia kandungan Zelin bertambah, tetapi kabar langit tidak pernah terdengar. Bahkan di saat dia harus mengecek kandungan ke rumah sakit, tidak ada yang menemani selain mamanya. Ketika itu, Zelin duduk melamun di kursi yang ada di depan poli kandungan. Dia menatap kemesraan pasangan suami istri. Itu adalah momen yang diinginkannya, tetapi sepertinya momen itu tidak akan pernah dialaminya. Kemudian terdengar seorang perawat memanggil namanya. Zelin yang terhanyut dengan pikirannya bersama langit tidak sadar jika namanya berulang kali dipanggil. Zelin, ayo, ajak Nyonya Amel. Zelin pun tersadar. Lalu dia segera masuk ke dalam ruang praktik dokter. Saat melakukan USG, air matanya menetes. Dia terharu saat melihat bentuk kecil ada di dalam rahimnya. Dan juga sedih karena tidak ada langit di sisinya. Kondisi janin sehat, ujar dokter. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tanya dokter setelah melakukan pemeriksaan. Dok, apa bisa melakukan tes DNA saat hamil? Pertanyaan Zelin membuat Nyonya Amel menoleh. Bisa? Bagaimana caranya? Yang pertama, usia kandungan harus mencapai 10-12 minggu. Dan usia kandungan ibu saat ini belum sampai. Nanti kami akan melakukan tes dengan mengambil cairan amnion. Jelas dokter dan cara kerja lainnya. Bahasa dan istilah yang digunakan dokter tak serta-merta membuat Zelin mengerti. Yang dia tangkap hanya kata bisa melakukan tes DNA saat masih mengandung, tetapi yang lain tidak ada yang melekat ataupun ingat di kepalanya. Apa efek samping dari melakukan tes DNA ini? Tanya Nyonya Amel. Karena selama ini yang dia tahu melakukan tes DNA saat janin telah lahir. Kemungkinan buruknya, jika tes tidak berhasil, maka ibu akan mengalami keguguran. Oh, tidak perlu dok. Kalau begitu tidak usah, ujar Nyonya Amel dan langsung menarik tangan anaknya agar segera keluar dari ruangan itu. Zelin, jangan pernah melakukan tes DNA. Larang Nyonya Amel saat mereka berjalan beriringan menuju ke lobi rumah sakit. Ma, aku harus mengetahui ayah biologis anak ini. Aku tidak tenang, Ma. Tiba-tiba Nyonya Amel berhenti. Zelin pun ikut berhenti. Jika ayah biologis janin yang kamu kandung adalah langit, bagaimana? Jika ini memang anak langit, maka aku akan mencarinya ke ujung dunia dan menunjukkan buah kasih kami. Sautnya senang dan harapannya janin yang di dalam kandungannya memang anak langit. Bagaimana jika janin yang di dalam rahim ini anak Koko? Seketika itu Zelin terdiam. Apa kamu akan memberikan anak ini pada Koko? Atau kamu akan kembali dengan Koko? Tidak, Ma. Untuk apa aku kembali pada pria yang sama sekali tidak menghargaiku? Jadi, bagaimana jika janin ini anak Koko? Aku akan membuangnya. Zelin, jangan pernah berkata seperti itu. Tidak semua orang bisa hamil. Jika anak itu memang anak Koko, rawat dia, karena anak itu tidak bersalah. Tetapi aku tidak bisa kembali dengan langit. Nyonya Amel terdiam. Ucapan itu pernah terucap dari mulut langit yang tidak bisa menatap anak yang nantinya lahir adalah anak Koko. Nanti saja kita bicarakan. Dan untuk tes DNA, jangan pernah kamu lakukan. Mama tidak setuju, larang Nyonya Amel.
Setelah mendapatkan resep, kedua wanita itu kembali ke mobil. Mereka bukan kembali ke mansion, melainkan ke rumah Bima dan Pelangi. Kehadiran Zelin dan Nyonya Amel disambut baik Pelangi dan Bima. "Silakan duduk," ujar pasangan itu. Kedua wanita itu segera duduk berhadapan dengan pemilik rumah. "Tante mau minum apa?" tawar Pelangi. "Air putih saja." Pelangi segera ke dapur untuk menyediakan minuman kepada tamunya. "Bima, apa ada kabar Langit?" tanya Zelin. "Belum. Ponselnya sama sekali tidak aktif," sahut Bima. Karena beberapa hari sejak kejadian itu, Bima dan Pelangi telah menghubungi Langit. Tetapi sama sekali nomor Langit tidak aktif. Dan Zelin pun selalu berbincang dengan Pelangi dan Bima hanya untuk menanyakan kabar Langit. "Dia pernah berujar akan pergi ke luar negeri selama 10 hari. Dan ini sudah sebulan," ujar Zelin sedih. "Aku juga sudah mendatangi Basam Group, tetapi Langit tidak ada di sana. Bahkan posisi sekretaris yang dulu ditempatinya telah diisi orang lain," jelas Bima. "Apa mungkin Kak Langit mengundurkan diri?" tanya Pelangi sembari menyuguhkan 2 gelas air putih ke tamunya. "Mungkin," sahut Bima. "Apa mungkin Langit bunuh diri?" tanya Nyonya Amel, membuat semua menoleh ke arahnya. "Mah, kenapa berkata seperti itu?" tegur Zelin. "Langit menghilang bagaikan ditelan bumi. Tak salah kalau Mama berpikir seperti itu. Jika Langit bunuh diri, pasti Zelin adalah orang yang pertama tahu dan kedua kami," ujar Bima, dan semuanya setuju jika Langit bukan bunuh diri, melainkan menghilang. Yang tahu keberadaan Langit hanya Abian. Dia pun menempatkan Langit sebagai karyawan di perusahaannya yang ada di luar negeri. Langit merintis sebagai karyawan biasa di sana, bukan posisi supervisor. Jika dia berada di tanah air, pasti posisinya telah menjadi supervisor. Di luar negeri, selama sebulan dia mencoba melupakan Zelin, dan sama sekali bayangan itu tidak bisa dilupakannya. Bayangkan Zelin selalu hadir. Maka untuk menghilangkan bayangan itu, dia menyibukkan diri. Pagi bekerja sebagai karyawan di perusahaan, dan malamnya dia kembali bekerja di tempat makan siap saji. Dia bukan kekurangan uang, tetapi dia ingin sibuk dan lelah. Karena setelah lelah akan memudahkannya untuk terlelap. Beberapa bulan kemudian, usia kandungan Zelin jalan 7 bulan. Perutnya pun kian membesar. Tidak ada kabar dari Langit. Dia seperti seorang janda yang telah dicerai suaminya. Tetapi sampai sekarang, tidak ada surat dari pengadilan agama. Bisa saja dia mengajukan gugatan pada pengadilan atas perbuatan Langit yang tidak menafkahinya, tetapi tidak dilakukannya. Dia tetap bertahan dengan pernikahan yang tidak tahu akan dibawa kemana. "Zelin, ayo." Ajak Zira memperhatikan Zelin yang sangat sering melamun. Hari ini mereka akan mempersiapkan segala kebutuhan yang dipersiapkan untuk calon baby, yang dalam waktu 2 bulan lagi akan lahir. "Iya, Kak." Kemudian kedua wanita itu segera melaju menuju toko yang menjual segala kebutuhan anak. Selama dalam perjalanan, Zelin terus saja murung. Dia mengelus perutnya, tetapi tatapannya sangat kosong. "Zelin, jangan murung. Karena jika kamu murung, anak kamu pun akan murung," ujar Zira mengingatkan. Senyuman Zelin seakan redup bersamaan dengan perginya Langit. Tidak ada yang mengetahui kabar Langit. Apakah Langit masih hidup atau telah meninggal, tidak ada yang tahu. Bahkan komunikasi dengan saudara kembarnya Pelangi juga terputus. "Kak, apa yang harus aku lakukan saat anak ini lahir?" tanyanya saat Zira tengah fokus menyetir. "Jadilah ibu yang baik. Tidak peduli anak siapa yang sedang kamu kandung. Berilah kasih sayang padanya. Jangan pernah menganggapnya anak orang lain, karena dia adalah anakmu." Zelin mengangguk sembari menghela nafas cukup panjang. "Bagaimana jadinya jika nanti anakku akan bertanya di mana papanya?" Zira pun terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. "Apa aku jawab kalau dia tidak memiliki seorang papa?" "Zelin, jangan berkata seperti itu. Dia memiliki papa. Katakan itu. Jangan putuskan semangatnya dengan mengatakan tidak memiliki papa." Sementara itu di restoran. Selama 7 bulan lamanya Koko tidak pernah menemui Zelin. Dia hanya memperhatikan Zelin dari jauh. Tidak ada keinginan dia untuk melupakan Zelin. Tetapi dia sengaja menjauh agar pujaan hatinya lebih tenang. Karena sebagai calon seorang bapak, dia pun telah berkonsultasi dengan dokter kandungan. Jika wanita hamil tidak boleh stres. Dan itu akan berdampak pada janin. Dan itu alasannya menjauh. "Om," ujar Zira yang saat itu mendatangi restoran. Koko yang tengah duduk di restoran terkejut saat melihat gadis belia itu masih saja sering mengunjungi restorannya. Jika dia kekeh mendapatkan Zelin, sedangkan Zira kekeh mendekatkan diri padanya. "Iya Zira, ada apa?" Koko menunjuk kursi yang ada di depannya. Zira pun segera duduk di depan pria itu. "Mau pesan apa?" tawarnya. "Tidak ada, Om." Koko mengangguk. "Ada apa?" Tanpa penjelasan, tiba-tiba tangan Zira terulur ke depan, membuat Koko bingung. "Apa ini?" "Aku mau pamit." "Pamit? Mau pulang kampung?"
tebak Koko, tetapi garis belia itu menggeleng. Aku akan melanjutkan S2 di luar negeri. Koko mengangguk setuju. Lalu dia menyambut uluran tangan Sira. Mereka pun bersalaman cukup lama. Aku pergi om, ujarnya, kemudian mengambil sesuatu dari sakunya dan meletakkan di atas meja. Koko menatap kertas yang sengaja ditinggalkan Sira untuknya. Dia pun segera membuka lipatan kertas itu. Om Koko, aku senang bisa mengenalmu. Om adalah sosok yang aku idolakan. Tetapi aku hanya bisa mengidolakanmu, tidak bisa memiliki cintamu. Dan aku akan membawa rasa ini pergi jauh. Dan harapanku semoga kamu mendapatkan cintamu. Orang yang buruk belum tentu akan terus buruk. Jika ada kemauan, keburukan itu akan hilang. Maka ubahlah keburukan itu dengan sebuah kebaikan. Belajarlah untuk menerima sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Sira. Kalimat yang terakhir membuatnya bingung. Surat itu adalah pengungkapan cinta yang dilakukan Sira. Dan kalimat yang terakhir seperti sebuah nasihat untuknya. Awalnya Sira menolak tawaran sekolah di luar negeri. Dia tidak ingin keluar negeri karena ada Koko di kota itu. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari Abian tentang keburukan sifat Koko yang telah menjadi perusak rumah tangga Zelin dan Langit, membuatnya pun mengiyakan tawaran itu. Dia pun memilih menjauh dari semua rasa cintanya ke Koko. Zelin dan Zira sampai di sebuah toko pakaian anak-anak. Melihat pakaian anak-anak dari yang 0 bulan sampai usia 5 tahun membuatnya semangat. Bentuk pakaian yang lucu-lucu dipadu-padankan dengan warna yang cerah, membuatnya semakin semangat untuk menyambut kelahiran si jabang bayi. Dia pun mulai memilih beberapa pakaian bayi dan diletakkannya di keranjang. Zelin, apa kamu yakin jenis kelaminnya laki-laki? Tanya Zira. Zelin pun bingung. Saat melakukan USG, sama sekali tidak terlihat jenis kelamin anaknya. Nggak tahu kak, tapi feelingku mengatakan kalau jenis kelamin anakku laki-laki. Begini saja, beli saja pakaian berwarna netral. Contoh putih. Warna putih bisa dipakai untuk anak yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Zelin pun setuju. Akhirnya dia memilih pakaian bayi berwarna putih. Bahkan perlengkapan bayi juga berwarna putih. Kak, aku mau es krim. Rengek Zelin saat mereka telah selesai berbelanja. Dia pun menjadi semangat untuk menjadi seorang ibu. Menurutnya, sudah cukup waktunya menjadi wanita yang pemurung. Dia harus menyambut kehadiran anaknya dengan penuh sukacita. Pelan-pelan dia pun akan mencoba melupakan Langit. Dia akan menjadi single mom untuk anaknya. Dia tidak lagi membutuhkan Langit ataupun Koko. Dia yakin dia bisa menjadi ibu dan bapak buat anaknya. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan dukungan dari keluarganya. Bersambung.